Orang yang termuda dieksekusi mati. Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Di video kali ini aku bakalan nyeritain suatu cerita yang sedih, memprihatinkan, dan juga yang pastinya seru ya guys. Nah, buat kalian yang belum subscribe channel aku, di subscribe dulu. Dan jangan lupa untuk nyalain notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan videoku selanjutnya ya. Oh iya, jangan lupa juga untuk kasih like-nya, komen, dan juga share ke teman-teman kalian ya. Oke, langsung aja kita mulai. Kejadian ini menimpa seorang anak kecil laki-laki yang bernama George Stinney, atau misal kita panggil aja Stinney biar lebih mudah. Dan seorang anak kecil ini adalah orang yang termuda dieksekusi mati di Amerika Serikat pada abad ke-20. Stinney ini adalah seorang remaja laki-laki yang berkulit hitam yang berusia 14 tahun dijatuhi hukuman mati karena tuduhan pembunuhan dua gadis kulit putih di Carolina bagian selatan. Jadi guys, pada Maret tahun 1944, Betty June Binnicker yang berusia 11 tahun dan Mary Emma Thames yang berusia 8 tahun dinyatakan hilang. Jadi guys, si ayahnya Stinney ini merupakan salah satu tim pencari hilangnya dua gadis kulit putih ini. Dan pada saat dicari, sudah selesai dicari nih, ditemukanlah mayat dua gadis kulit putih ini di dalam parit. Mayat dua gadis kulit putih tersebut ditemukan dalam keadaan luka di kepalanya. Menurut keterangan yang beredar, Stinney dan juga saudaranya yang bernama Amy Raffer merupakan orang terakhir yang melihat dua gadis kulit putih tersebut di ladang di dekat kota Alcolu. Entah mengapa nih guys, si polisi ini langsung mengarahkan perhatiannya kepada si Stinney ini. Dan Stinney langsung dibawa, ditangkap tanpa adanya bukti dan juga saksi. Nah, pada saat si Stinney ini lagi diinterogasi nih oleh pihak berwenang, si Stinney ini dijauhi oleh kedua orang tuanya dan juga penasihat hukum. Jadi kayak dipisahkan gitu loh guys. Beberapa orang melihat bahwa si Stinney ini terlihat ketakutan dan akhirnya ia terpaksa untuk mengatakan apa yang diinginkan oleh polisi. Meskipun yang dikatakan oleh si Stinney ini belum tentu benar, jadi tidak ada bukti yang mengarahkannya kepada tindakan pembunuhan tersebut. Si polisi itu nggak ada orang yang mau disalahkan, makanya dia menggunakan saudara saya untuk dijadikan kambing hitam, kata si Raffer, yaitu saudaranya dari si Stinney ini. Setelah 2 jam disidang dan melakukan pertimbangan selama 10 menit, si Stinney dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati menggunakan kursi listrik. Pengadilan mengatakan untuk mengeksekusi Stinney dalam waktu 3 bulan. Sempat ada perdebatan terkait dengan hasil ini, terutama tentang Stinney yang masih kecil untuk duduk di kursi listrik tersebut. Selain elektroda yang besar untuk kakinya dan pengikat yang tidak pas dengan tubuhnya, sehingga ia harus duduk di atas Alkitab agar pengikatnya itu pas dengan tubuhnya. Tetapi keraguan tersebut diabaikan guys, hingga pada tanggal 16 Juni 1944, si Stinney ini tetap dieksekusi. Kasus ini membuat marah pembela hak sipil, terutama pada saat diinterogasi. Si Stinney ini tidak didampingi oleh orang tuanya maupun pengacaranya. Pada saat itu nih guys, polisi ini mengatakan bahwa si Stinney ini sudah mengakui kesalahannya dan ia telah membunuh si Betty ini karena si Betty menolak berhubungan badan dengannya. Hingga beberapa tahun setelah kejadian tersebut, ada sejarawan yang bernama George Frierson yang menyelidiki atau mendalami kasus ini. Ia juga menemui mantan teman satu selnya si Stinney yang bernama Wilford Hunter. Dan si Hunter ini mengatakan bahwa si Stinney sudah membantah tuduhan atas pembunuhan dua orang gadis kulit putih tersebut. "Tidak, saya tidak melakukannya," kata si Hunter saat mengulangi perkataan yang dikatakan oleh si Stinney. "Mengapa mereka membunuh saya untuk sesuatu yang tidak saya lakukan?" kata si Hunter pada saat mengulangi perkataan si Stinney lagi. Hingga pada tahun 2009 ada seorang pengacara yang bernama Matt Burgess yang berencana untuk mengajukan laporan dari anggota keluarga si Stinney. Jadi sama saja anggota keluarganya ini diwawancarai oleh si pengacara. Akhirnya nih guys, anggota keluarga Stinney berani buka suara dan mengatakan bahwa perkataan atau pengakuan yang diungkapkan oleh si Stinney itu karena terpaksa, jadi bukan beneran.
Setelah diwawancarai banyak hal, akhirnya pada tanggal 17 Desember 2014, Sistine ini dinyatakan tidak bersalah, yaitu tepat setelah 70 tahun kematiannya. Jadi guys, kenapa nih Sistine ini akhirnya dibuktikan tidak bersalah? Jadi di awal cerita tadi aku udah bilang kan kalau misalnya si saudaranya yaitu bernama Rafer ini bersamanya, yaitu bersama Sistine ini pada saat kejadian. Tetapi guys, ada suatu saksi yang mengatakan bahwa Sistine ini pergi bersama Betty dan juga Mary untuk memetik bunga. Nah, mereka ini lama banget nih metik bunganya. Sampai akhirnya banyak orang yang mengira, nah kayaknya ada hal yang gak beres nih. Benar saja, si Betty dan Mary ini ditemukan sudah meninggal di parit. Masalahnya nih guys, saksinya ini tidak tahu apakah benar atau cuma rekayasa saja. Karena si saudaranya Stine ini yang bernama Rafer mengakui bahwa si Stine ini selalu bersamanya pada saat kejadian itu terjadi. Jadi tadi kan si Rafernya nih berpikir nih atau mengira bahwa si polisinya ini tidak ada orang yang untuk disalahkan. Jadi dia menggunakan saksi ini guys, nggak tahu saksi ini benar atau enggak. Dia mengkambing hitamkan si Stine ini, padahal si Stine ini tidak bersalah, alias dia bersama saudaranya yang bernama Rafer ini pada saat kejadian itu terjadi. Apalagi nih yang memperkuat si teorinya si Rafer ini, yaitu ketika si polisi ini melakukan sidang yang waktunya itu hanya 2 jam dan juga pertimbangan selama 10 menit. Kalian bayangin pertimbangan hukuman mati hanya dalam 10 menit dan persidangan dalam waktu 2 jam. Itu merupakan waktu yang sangat singkat untuk menyatakan seseorang itu bersalah. Apalagi Sistine ini masih berusia 14 tahun, masih kecil. Lebih parahnya lagi nih guys, setelah 70 tahun Stine meninggal dunia, akhirnya ia dinyatakan tidak bersalah. Makanya nih guys, kalau misalnya kita ingin menyelesaikan suatu masalah dan mencari bukti, carilah bukti yang benar-benar bukti, yang benar-benar nyata, yang benar-benar dilakuin, yang benar-benar ada. Jadi jangan kalian sekali-sekali untuk mencari bukti dari saksi yang kita nggak tahu saksinya itu benar atau cuma rekayasa aja. Jadi lebih baik menyelidiki lebih dalam kasus ini sebelum menyatakan bahwa Sistine ini bersalah. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Kalau misalnya kalian ada di situasi tersebut, apa yang akan kalian lakukan? Komen di bawah ya. Nah, ini muka dari si George Stinney. Nah, kemudian ini ada gambar kursi listrik yang dijadikan untuk mengeksekusi si Stinney. Kemudian di sini juga ada sertifikatnya. Nah, selanjutnya di sini ada korbannya yaitu Betty June Binnicker dan juga ada Mary Emma Thames. Nah, di sini juga ada gambar makamnya dari Betty June Binnicker dan juga Mary Emma Thames. Dan yang terakhir itu adalah makamnya Sistine. Oh iya, sekian dulu ya untuk videoku kali ini. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk kasih like-nya, komen, dan juga subscribe. Bye!